Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang diseminasi budaya positif di SDN di 02 Semenkrat. Pertama-tama, saya akan membacakan susunan acara. Pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan Mars Guru Penggerak. Yang ketiga, kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 02 Semenkrat. Yang keempat, penyampaian materi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan ke-9. Yang kelima, umpan balik dari rekan guru. Dan yang keenam, penutup. Baiklah, yang pertama kita akan lakukan diseminasi budaya positif di SDN 02 Semenkrat. Pertama-tama akan kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita akan menyanyikan Mars Guru Penggerak. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kooperasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Keluarkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar, bergerak, berbagi. Baik, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 02 Semenkrat. Kepada Bapak Al-Hazimi SPD, saya persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal limpahan rahmat dan nikmatnya, yang mana di siang ini kita dapat berkumpul di ruang guru ini dalam rangka diseminasi budaya positif, khususnya untuk di SDN 02 Semenkrat, yang mana di antara salah satu guru kita yang mengikuti program guru penggerak, yaitu Bapak Julpian SPD, yang pada hari ini akan mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif yang mendukung kegiatan proses belajar mengajar, khususnya karena kita sudah mengikuti kurikulum IKM, kurikulum Merdeka. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini terdapat materi yang menyangkut tentang budaya positif di sekolah. Itu nanti mari kita sama-sama mendengarkan salah satu guru kita
yang menjadi narasumber. Kebetulan beliau Pak Zulfian ini mengikuti program guru penggerak angkatan ke-9. Nah, mudah-mudahan untuk tahun berikutnya saya berharap kepada Bapak Ibu yang lain untuk dapat mengikuti jejak dari Bapak Zulfian ini sebagai guru penggerak untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita, pengalaman kita dalam rangka kita menjadi seorang guru, supaya kita dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan terbitnya beberapa guru penggerak, munculnya beberapa guru penggerak nanti di SDN 02 Sungai Keran ini dapat meningkatkan prestasi belajar anak, mutu sekolah tahun-tahun yang sudah kita lewati. Mungkin itu sebagai kata pengantar dari saya. Mudah-mudahan nanti materi yang akan disampaikan oleh Bapak Zulfian ini dapat kita serap dan kita manfaatkan di sekolah kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Al-Hazimi. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan penyampaian materi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan ke-9. Baik, Bapak Zulfian SPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, di mana dengan di tengah-tengah kesibukan ibu bapak guru, Allah beri kesempatan untuk kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk menyampaikan yaitu tentang dimensi tentang diseminasi budaya positif di SDN 02 Sungai Keran ini. Kemudian salawat serta salam datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita nanti mendapat syafaatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 02 Sungai Keran. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru SDN 02 Sungai Keran. Dalam hal ini saya sangat banyak-banyak mengucapkan para kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang telah banyak mendukung dan memotivasi saya, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk pelaksanaan diseminasi budaya positif ini. Dan selanjutnya saya langsung memaparkan yaitu diseminasi budaya positif. Ada yang tahu Bapak Ibu dari judul ini, diseminasi? Ini juga saya juga pernah baru mendengar. Ini Bapak Ibu ada yang tahu apa itu diseminasi? Jadi diseminasi itu artinya menyebarkan budaya. Ya, budaya itu kan kebiasaan positif. Nah, positif itu hal-hal yang baik. Nah, jadi arti dari diseminasi budaya positif yaitu menyebarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah. Semoga dengan ini nanti dapat kita terapkan di sekolah kita yang khususnya.
Nah, perkenalkan, ini Pak Budiana SPD, ini fasilitator saya, fasilitator di tingkat provinsi. Kemudian Ibu Wira Paranita SPD, yaitu sebagai pendamping praktik saya. Dan yang ini saya sebagai CGP Angkatan 9 SDN 02 Sumkeran. Nah, di sini saya melakukan aksi nyata dengan dilatar belakangi, yaitu sekolah idealnya menjadikan tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan cara membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Nah, dengan menerapkan segitiga restitusi sehingga dapat membimbing murid berdisiplin positif dan bertanggung jawab. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian tujuan aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama menumbuhkan budaya positif murid, menumbuhkan motivasi intrinsik murid, motivasi intrinsik yaitu motivasi yang ada di dalam diri murid. Kemudian mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menumbuhkan budi pekerti yang baik pada murid, yaitu tanggung jawab, disiplin, dan komitmen, dan membimbing murid untuk mencari solusi dari permasalahannya. Tolak ukur, tersusunnya keyakinan atau kesepakatan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Guru dan murid mampu melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama tanpa adanya tekanan. Kemudian murid mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Guru dan murid mampu melaksanakan budaya positif atau segitiga restitusi. Nah, dukungan yang dibutuhkan. Jadi dukungan yang sangat saya butuhkan yaitu kerjasama kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan untuk bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah secara konsisten. Dan komite sekolah beserta orang tua atau wali murid. Lanjut, tujuan pendidikan, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti saya akan menjelaskan yaitu tentang ada 7 konsep. Ada 7 konsep utama tentang budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Konsep yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. Jadi dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa.
merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan teori psikologi modern agar terwujud profil pelajar Pancasila. Nah, di sini telah kita ketahui sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar. Yang pertama, bahwa kita itu ada namanya kebutuhan bertahan hidup. Contohnya bertahan hidup ini seperti merasakan lapar, kemudian terpenuhinya sandang pangan, kebutuhan hidup. Jadi kita baik murid adanya suatu kebebasan dalam memperoleh ilmu, mendapatkan ilmu, baik di dalam sekolah maupun di kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada kesenangan. Sudah pasti kita ingin suatu kesenangan. Kemudian penguasaan. Dan yang kelima, di sini ada kasus Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ibu bapak guru menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan ibu guru lakukan? Kemudian menurut ibu bapak guru, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Kita cari, diketahui siapa. Kita bisa berbuat demikian. Mungkin dengan tidak diberi bekal jajan, uang saku dan sebagainya, bisa jadi karena kelaparan dan sebagainya. Tapi kalau andaikan kita sebagai dewan guru biasa melakukan hal itu, memperhatikan anaknya, uang jajan dan sebagainya, kasih biru di kantor, itu sudah dilakukan. Terima kasih Bu Julia atas pendapat. Ada lagi yang mungkin ada pendapat dengan kasus seperti ini? Analisis dari masalah kasus di atas tersebut, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memanggil anak tersebut, yang pertama, lalu kedua kita menanyakan alasannya mengapa mereka anak itu melakukan hal yang menurut kita negatif. Terus digali apa penyebab anak itu mungkin bisa saja setiap hari dilakukan, tapi kita tidak tahu apa latar belakang langsung anak itu menjadi kebiasaan buruk. Dilihat dari pandangan guru atau teman-temannya ketika beristirahat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kawan yang lain. Terima kasih untuk Pak Maurizal. Jadi Bapak Ibu, jadi dalam konteks penerapan untuk disiplin positif, bahwa Ibu Ria itu sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan. Ini tadi tentang kebutuhan manusia.
tentang kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Agus tadi. Jadi dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, ini survival atau yaitu power atau kekuatan bahwa Agus lapar. Jadi alasannya bisa jadi Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Dan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ini freedom atau kebebasan. Dan kesenangan. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, jadi inilah ada 5 alasan, tinggal yang mana yang menjadi alasan si Agus ini. Ini 5 alasannya. Konsep yang keempat yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi eksternal, motivasi dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kalau kita amati motivasi eksternal itu banyak yang terjadi pada murid-murid kita. Jadi dia melakukan suatu kedisiplinan itu dia masih belum dari dirinya sendiri, tapi dia takut dihukum. Kalau terlambat takut dihukum, kalau tidak mengerjakan tugas takut dihukum oleh guru. Itu salah satu motivasi eksternal. Jadi kalau dia tidak dihukum atau tidak dimarahi oleh gurunya, dia mulai lagi. Ini belum ada mempunyai suatu kesadaran dari dirinya. Kemudian motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya. Oh, saya kerjakan lakukan kumpul lemah. Itu motivasi eksternal. Kemudian ini motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Nah ini Bapak Ibu yang perlu nanti yang akan perlu kita bagaimana kita itu untuk menanamkan kepada siswa-siswa kita agar mereka itu ada motivasi internal dalam dirinya. Jadi dia mempunyai kesadaran sendiri. Oh tidak, tugas saya harus saya kerjakan. Oh saya tidak boleh ikut di kelas. Itu dah. Jadi dia akan tertanam dalam dirinya sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi di hati anak-anak itu sudah tertanam. Saya akan menjadi apa kadang-kadang kalau saya melakukannya. Ini salah satu motivasi internal. Lanjut. Nah, di sini ada hukuman dan sanksi atau konsekuen. Pak kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu yang luar biasa. Dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini juga salah satu kasus yang perlu kita pelajari. Lalu pertanyaannya, apakah Ibu Guru setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Apakah setuju, Bapak Ibu?
Ya, terima kasih. Jadi jawabannya tidak. Lalu mengapa kok tidak? Alasan tidak itu apa? Aseno ya, karena kalau hukuman seperti Pak Seno itu sangat menjatuhkan mental siswa depan teman-temannya. Karena siswa yang tadinya ditanya gugup, ya makin malu di depan siswa. Ya. Jadi itu sama juga menjatuhkan mental siswa, karena siswa ini perlu kita puji. Ya. Biarpun sekalipun dia tidak tahu menjawab, ya. Kita puji. Karena kalau kita katakan bodoh saja, siswa itu mentalnya sangat terpuruk ya. Mungkin itu ya Pak Yu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Karno. Juga Pak Karno ini merupakan guru wali kelas 6 di SDN 02 Songkran. Lalu yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi yang dilakukan oleh Pak Seno itu. Sebenarnya dia masih mau belajar, mengapa ya? Cuma jadinya tadi Pak Seno Tindakan Pak Seno. tindakan Pak Seno itu hanya sebagai tindakan pada anak yang kurang bertanggung jawab pada saat pelajaran, pada saat pelajaran. Ya, terima kasih. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita lihat tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno itu tadi, seperti apa yang telah dikatakan juga oleh Pak Darmo tadi, itu merupakan hukuman. Karena menyuruh IPA pergi di depan kelas itu salah satu hukuman. Menunjuk hidungnya di depan kelas, sambil berdiri di depan kelas, kemudian merasa malu, dibuat malu kan, bukan dibuat malu oleh Pak Seno. Jadi itu merupakan suatu hukuman. Ini Bapak Ibu, kita lihat jawabannya. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu dilakukan secara tiba-tiba. Tadi kan Pak Seno kan dia tidak merencanakan. Begitu IPA tidak bisa mengerjakan, dia langsung akhirnya IPA jadi terkejut, ya? Betul. Jadi secara tiba-tiba hukuman dan berupa hukuman fisik. Psikis. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, jadi telah kita rencanakan, atau disepakati sesuai aturan. Kemudian sikap guru selalu memonitor. Murid dibuat tidak nyaman, itu konsekuensi. Contohnya kalau konsekuensi ini, misalkan ada kawannya minjam pen, lalu pen tersebut hilang. Jadi konsekuensinya anak tersebut harus mengganti pen temannya itu. Itu salah satu contoh. Kemudian restitusi. Ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi murid itu bisa mencari solusi untuk memecahkan permasalahan pada dirinya. Ya, ini yang akan nanti kita pelajari Bapak Ibu, yaitu restitusi.
hukuman. Terima kasih, jadi setelah memahami. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya? Berdiri di depan kelas. Nah, ini kita buka jawabannya. Nah, jadi yang tadi lari itu hukuman, membersihkan coretan dari meja tulis konsekuensi, murid diminta push up hukuman, menggantikan kertas konsekuensi, berjemur hukuman, bertelanjang kaki sepanjang hari hukuman, berdiri di depan kelas hukuman. Ya, lanjut. Nah, yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kita sebagai guru. Ada yang sebagai posisi penghukum, ada yang membuat rasa bersalah, dan ada sebagai teman, ada guru yang sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Jadi setelah kita pelajari dalam jangka waktu 2 bulan yang saya jalani ini di pendidikan guru penggerak, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, jadi kita sebagai guru ini diharuskan mengambil yang ke posisi manajer. Kemudian untuk penghukum dan pembuat, untuk mencapai ke manajer itu kita langsung ke teman dan pemantau. Kemudian juga dihancurkan itu harus ke tingkat posisi manajer. Karena kita tadi untuk membentuk gaya positif di sekolah kita. Institusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita itu untuk melatih murid memperbaiki kesalahannya. Jadi kita berharap jangan sampai kesalahan murid itu terus berulang. Jadi kita ditugaskan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini maksudnya restitusi. Nah, tadi penghukum. Pada posisi ini, guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dan posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini biasanya guru akan berkata lembut, namun membuat murid jadi bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui pendekatan. Keempat, posisi pemantau. Pada posisi ini, guru hanya memantau atau mengawasi murid. Nah, yang kelima, ini yang diharapkan oleh pemerintah atas kesalahannya dan menuntun murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Menanamkan motivasi intrinsik itu kepada murid. Ini tidak akan nanti, karena dia udah mikirkan seorang kan, dia berbuat salah, dia mencari solusinya seorang, insya Allah. Jadi kalau dari kita harus ini bukan dari dia, bukan dari murid. Itulah di posisi manajer. Jadi Bapak Ibu, nah ini tadi, ini pernyataan-pernyataan yang biasa diucapkan oleh guru
saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini membuat rasa bersalah, kecewa saya sama kamu. Ya. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya, itu penghukum. Dan ada pernyataan, ayolah lakukan demi ibu, lakukanlah demi bapak. Nah itu kan teman, biasa teman ngobrol. Lakukanlah nak demi ibu. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini pemantau. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini pernyataan yang manajer. Nah ini konsep yang keenam, yaitu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu, Bapak Ibu dulu itu namanya peraturan kelas. Dulu peraturan kelas. Jadi untuk kurikulum merdeka itu bukan lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Kosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ini keyakinan kelas. Ini yang akan kita terapkan, Ibu. Diterapkan di kelas. Alihkan buku ke tempatnya. Nah, jadi untuk kurikulum merdeka itu diubah menjadi tanggung jawab. Intinya kalau di keyakinan ini dia tidak ada lagi yang namanya kalimat dilarang, tidak boleh, itu tidak ada lagi, diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang semangat dulu. Tepuk semangat. Terima kasih. Nah, untuk hari ini kita akan membuat bersama-sama ya, yaitu tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, di mana nanti kesepakatan kelas itu setelah kita buat bersama-sama, kemudian nanti ditandatangani ya, ditandatangani. Kemudian setelah itu belajar kita di kelas setiap hari menjadi nyaman, aman. Nah, jadi kita belajar enak di rumah. Ya. Nah nanti di sini kita sama-sama untuk menetapkan kelas apa yang menjadi keyakinan kalian masing-masing ya. Untuk kita kesepakati. Ya, ditulis. Ditulis begitu. Ya, ditulis. Tulis yang menjadi keyakinan kalian dalam kelas. Kalau udah tempel di papan tulis. Kalau udah tempel di papan tulis. Gak usah kasih nama lagi. Ya, tempel
belajar di Barokus. Masih ada lagi? Dengan tidak terlambat atau tepat waktu. Nah, jadi belajar dengan tidak terlambat atau datang tepat waktu. Mana setuju? Setuju? Nah, jadi setuju semua dan kita sepakati bersama. Kemudian yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, setuju. Terima kasih. Ketiga, mengangkat tangan ketika ingin berbicara atau mengungkapkan pendapat. Nah, setuju ya. Terus kebersihan kelas. Setuju. Oke, terima kasih. Selanjutnya, datang ke kelas tepat waktu. Selanjutnya, menghargai pendapat teman. Setuju, bagus sekali. Tidak membeda-bedakan teman. Jadi teman dan tidak membeda-bedakan, baik dari agama lain, dari suku lain, harus kita sama. Ya. Nah, di sini ada 9 kesepakatan kelas. Ya. Jadi yang dulunya peraturan kelas kita rubah menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, yang mana ini telah kita buat bersama-sama dan kita sepakati bersama-sama. Jadi yang harus kita laksanakan setiap hari. Ya, masing-masing duduk dengan tenang. Oke, duduk. Oke, tanggal 20 Oktober tahun 2020. Sekarang Bapak ucapkan banyak terima kasih karena telah bekerja sama untuk membuat suatu kesepakatan kelas, ya. Dan Bapak Aini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.